Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dida dari Jamil Gani dari kelas T IPA 303 NIM 120119199 akan mempresentasikan resume dari paper yang berjudul Pertimbangan Antropometri untuk mendesain meja siswa di perguruan tinggi teknik. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana ketidaksesuaian antara dimensi furniture di tingkat perguruan tinggi teknik. Presentasi ini dilatar belakangi oleh tempat kerja siswa harus memastikan tubuh yang nyaman untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif. Furniture sekolah harus dibuat berdasarkan dimensi antropometri pengguna. Berdasarkan survei literatur, furniture sekolah merupakan fitur yang penting dalam memastikan kesempatan pendidikan yang sama, ditingkatkan kenyamanan dan penurunan insiden muskuloskeletal gejala. Tanpa desain yang tepat, duduk akan membutuhkan lebih banyak kekuatan otot dan kontrol untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Oleh karena itu, kebutuhan dirasakan di mana ergonomis harus dilakukan masalah desain furniture untuk siswa. Sebagai kebutuhan dan lembaga pendidikan atau universitas harus melakukan pemilihan jenis furniture yang tepat sebagai sosial tanggung jawab terhadap komoditas mahasiswa. Metodologi yang digunakan adalah yang pertama adalah pengukuran antropometri. Yang pertama adalah perawakan. Bagian atas kepala berdiri dengan postur tegak lurus, jarak vertikal dari lantai ke puncak, yaitu mahkota kepala. Yang kedua, tinggi tempat duduk. Bagian atas kepala duduk dalam postur santai normal. Yang ketiga, duduk setinggi bahu tengah, yaitu tinggi titik paling atas di tingkat tengah bahu. Yang keempat, tinggi popliteal, tinggi bagian bawah pada paha, tepat di belakang lutut. Yang kelima, lebar pinggul, jarak horizontal maksimum lintas pinggul. Yang keenam, tinggi siku istirahat, jarak antara tempat duduk dan sebagian besar bagian bawah siku. Yang ketujuh adalah panjang popliteal bokong, yaitu jarak horizontal dari titik paling posterior pada bokong yang tidak dikompresi ke bagian belakang tungkai bawah di lutut. Yang ke-8 adalah panjang lutut bokong, yaitu jarak horizontal dari titik paling posterior pada bokong yang tidak dikompresi ke titik paling anterior di lutut. Yang ke-9 adalah jarak bebas tinggi atau jarak vertikal dari permukaan tempat duduk ke tonjolan maksimum pada permukaan anterior paha diukur dengan antropometer yang diperpendek. Yang ke-10 adalah tinggi mata tempat duduk, yaitu tinggi sudut mata bagian dalam duduk dalam postur santai normal. Yang ke-11 adalah lebar bahu, jarak horizontal maksimum lintas bahu. Yang ke-12 adalah tinggi lutut, tinggi titik paling atas di lutut. Metodologi kedua adalah persentil. Nilai persentil yang lebih rendah dianggap mengakomodasi jumlah maksimal orang yang memiliki nilai lebih tinggi, yang menjadi perhatian dan mudah dijangkau. Nilai persentil yang lebih tinggi dianggap sebagai nilai maksimum. Jumlah populasi yang memiliki skor lebih rendah tidak dapat dicapai karena diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan operasi. Dalam penelitian ini, nilai persentil yang berbeda 5, 50, dan 95. Dimensi antropometri siswa dihitung untuk keperluan perancangan meja siswa. Dimensi antropometri yang diukur dianalisis menggunakan paket statistik atau SPSS standar. Metodologi yang dipakai selanjutnya adalah meja siswa. Meja siswa yang tersedia dari 4 teknik berbeda institusi dipilih untuk penelitian ini. Meja dimensi diukur untuk analisis dan perbandingan dengan antropometri siswa. Karakteristik perguruan tinggi memiliki berbagai jenis meja, beberapa meja tanpa sandaran punggung, dan beberapa sedang mendapat dukungan istirahat kembali. Sebagian besar meja terdiri dari 2 kursi dengan pengecualian. Telah diamati, variasi meja disebabkan oleh fakta bahwa ini adalah diperoleh dari berbagai produsen di berbagai titik waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian, yaitu persamaan yang berkaitan dengan dimensi tubuh siswa dimensi furniture. Yang pertama ada ketinggian popliteal dan ketinggian tempat duduk tidak sesuai. Tinggi harus lebih rendah dari tinggi popliteal sehingga kaki bagian bawah membentuk sudut 5-30 derajat relatif terhadap vertikal dan sudut tulang kering paha antara 95 dan 120. Yang kedua adalah ketidakcocokan panjang pantat popliteal dan kedalaman kursi, yaitu kedalaman tempat duduk harus minimal 5 cm lebih pendek dari panjang popliteal pantat. Ketidakcocokan kasus ketika kedalaman kursi itu kurang dari sama dengan 80% atau 95 lebih dari sama dengan 95%, dan panjang popliteal bokong. Yang ketiga adalah lebar kursi. Lebar kursi harus cukup besar untuk menampung bahkan pengguna dengan lebar punggung terbesar. Lebar kursi harus setidaknya 10%.
untuk mengakomodasi lebar pinggul dan maksimal 30% lebih besar dari lebar pinggul. Lanjut dari hasil penelitian yang sebelumnya, yang keempat adalah tinggi sandaran, yaitu sandaran dianggap tepat jika memudahkan mobilitas batang dan lengan. Persamaan merekomendasikan menjaga sandaran paling banyak di tepi atas skapula, yaitu 60-80% dari tinggi bahu. Yang kelima adalah tinggi meja. Meja harus berukuran 3-5 cm lebih dari siku. Tinggi meja harus disesuaikan dengan tinggi lantai siku. Jadi bahwa itu akan minimum jika bahu tidak dilipat atau abduksi, dan maksimal saat bahu berada pada 25 derajat fleksi dan 20 derajat penculikan. Yang keenam adalah kedalaman meja. Jangkauan lengan minimum harus dipertimbangkan yang diambil sebagai persentil ke-50 nilai jangkauan lengan minimum. Yang ketujuh adalah lebar meja. Siku untuk rileks lebar siku pada nilai persentil ke-50 bersama dengan jarak bebas untuk meja kerja harus diperhatikan. Yang ke-8 adalah sudut atas meja. Sudut miring dari atas meja harus 10 derajat. Yang ke-9 adalah sudut pijakan kaki, yaitu sudut pijakan kaki direkomendasikan sebagai 15-30 derajat. Yang terakhir adalah di bawah tinggi meja. Jika jarak meja harus minimal 2 cm, sedangkan lainnya peneliti telah mengusulkan setidaknya 5 cm jarak. Tinggi di bawah jarak meja setidaknya 2 cm lebih tinggi dari lutut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi furniture jauh dari kompatibel dengan antropometri pengukuran siswa. Studi dari penelitian yang berbeda menunjukkan itu ada perbedaan yang signifikan antara ketinggian meja dan jumlah tinggi siku, isyarat, dan tinggi populasi murid-murid. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan masalah fisik pada siswa yang menggunakan furniture tersebut. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.